Cari karung kosong aja, apa aja. Oke. Istananya justru di sini. Ya, istananya mereka. Tadinya ada di sebelah sana, karena di sana sudah ditebang. Oh, yang di sana. Dan mereka di sana juga pun ditebang itu, ya tumbal lah, ada tumbal. Maksudnya minta korban nyawa? Ya. Tapi kenapa saya mati? Oke. Saya mau camp. Halo, selamat malam, sobat jelajah malam. Malam ini kali ketiga ya, Bang Roland. Kita kesini sudah ketiga kalinya. Yang pertama, kita mendapatkan interaksi, mereka juga masih sopan, semua berjalan lancar, kita pulang, mereka ikut. Iya, betul. Sampai ikut. Sampai ikut ke Mas Roland, sampai beneran anakku di rumah itu nangis raung-raung sampai 4 jam nggak berhenti-berhenti, tanpa air mata. Wah, udah aneh. Ternyata memang kata yang ini dari sini. Dan Mas Roland saat itu dimimpiin untuk datang lagi ke gerbong yang kemarin ya. Dan di saat kita balik kemarin, terus terang nggak seperti penelusuran kita yang pertama. Kita hanya berdua dengan Om Roland, dan itu interaksinya luar biasa. Benar-benar apa ya, terbilang mereka sudah menjurus agak brutal ya. Karena sepanjang perjalanan kita itu mulai dari gedung Belanda sampai menyisir, itu kita diiringi suara bantingan-bantingan barang yang kita nggak denger ya. Tapi di saat kita editing, itu semua ada. Dari bantingan barang lama-lama berubah menjadi rintihan dan tangisan. Dan tangisan itu makin menjadi di saat kita di dalam gerbong. Lu denger bro? Iya. Anjing. 19 Oktober 87. Yang pada puncaknya adalah mereka memadatkan diri sebagai bentuk asap ya. Asap yang keluar dari lantai. Panjang ya. Panjang. Lokomotifnya panjang warna hijau. Bro, sorry. Itu udah ada. Oh iya. Wah, Waduh. Cuma saat itu kita sudah benar-benar buru-buru mau keluar. Sampai yang jaga pun kita nggak bisa sebut namanya, hampir ya, hampir kejadian. Terus bro, rekan bro,
Malam ini kita mau coba lagi. Kita akan coba memasuki gerbong-gerbong yang belum sempat kita masuki. Mudah-mudahan kita mendapatkan pengalaman lebih dari yang sebelumnya. Siap, brother? Siap. Gue demen nih. Oke, kita ikutin. Yuk. Ini dia, bro. Ini gudang Belanda. Yang kemarin ini di sini kita mengalami gangguan yang lumayan ya. Di sini mulai dari suara banting dan segala macam. Di dalam sini. Ada 2 gudang yang seberangnya lagi. Ntar kita ada naik ke atas. Tapi pintu masuknya tetap dari sini. Pintu masuk tetap dari sini. Jadi di sini ada 2 jalur. Ada jalur dari dalam, ada jalur dari sana. Oke, kita coba masukin sama-sama ya. Oke. Assalamualaikum. Ini gudang dari zaman Belanda, bro. Iya, masih arsitektur zaman dulu ini. Pintunya tinggi-tinggi. Dan temboknya juga masih tebel-tebel banget ya. Iya, betul. Lu denger nggak? Oh iya. Iya, gue denger. Denger nggak? Di seberang. Ini gue ada yang nyambut nih. Iya. Oh, sorry. Oke, bisa masuk? Assalamualaikum. Ya, hawanya udah mulai beda. Bokopi, mulai. Jadi Mas Dolan ini bisa Ini tempat yang sebenarnya nggak boleh dimasukin sama mereka. Kita sebenarnya nggak boleh kesini. yes. Ya, ini cuman Mas Dolan apa saya juga ingin bawa kopi ya? Antara kopi dan bau kayu ya Mas ya? Banyak kan? Oke. Di ujungnya. Tiap tiang.
Diam. Kepala bro. Sobat Kunyit, kita sementara mundur dulu, jangan berani lagi ke dalam. Karena menurut penelitian Mas Roland di dalam terlalu banyak makhluknya. Mungkin ada dia Satu interaksi ya. Coba. Om Roland mau coba interaksi bro. Oke. Biar dia sendiri. Biar dia sendiri. Mas Roland mau coba interaksi dengan makhluk Australia. Ini gue pegang lagi orang ini. Jangan dekat, dia bilang jangan dekat. Coba lu komunikasi sama dia. Itu aja. Terus yang tadi yang dan ini gua arahin ya yang banyak di 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini masih banyak. Dia tanya mau apa, ngapain kesini? Kita cuma mau bertamu aja ya Pak. Dulu itu tempat pembunuhan sih. Pembunuhan. Waktu pertama kali Manggarai berdiri, gedung ini. Oke. Tahun berapa Pak? 1930. 1930. Banyak ribu yang banyak pribumi yang meninggal di sini, disiksa di sini. Di lantai 2 ini. Di sini semua mereka. Dan itu istrinya. Itu istrinya dia. Non di Belandanya. Oke. Jadi cepat keluar. Sobat Kunyit, kita harus mundur dulu, meninggalkan tempat ini karena sepertinya yang menunggu tempat ini kurang suka kita ada di sini. Sepertinya Mas Roland mulai terganggu. Banyak yang mungkin menyerang Mas Roland. Sepertinya sudah sampai ke punggung Mas Roland. Sobat Kunyit, kita mesti turun tangan.
Coba lo ceritain dulu tadi itu gimana? Aduh, berat banget. Berat banget. Banyak banget mereka situ. Pada muncul semua. Mengamuk semua tuh mereka. Yang dari arah pintu tadi tuh. Si Menir bilang cepat keluar. Ada yang mau mengamuk di sini kalau kalian nggak keluar. Itu ada Neni Belanda juga ya? Ada, pasti pintu tadi itu istrinya itu. Istrinya? Wah, gila, banyak banget. Banyak banget. Bentuknya kayak apa, bro? Kebanyakan orang bule. Kebanyakan orang bule, Mak. Tapi Bule. pribumi yang Pribuminya disiksa itu gitu. kayak duduknya begini. Oh, kayak minta ampun gitu ya? Yes. Tawanan. Di pinggir-pinggir. Dan tadi waktu kita keluar itu di atas itu gelantungan semua pribumi. Yang kepalanya tinggal separuh mungkin dipancung-pancungin. Jadi setelah dipancung digantung. Iya. Ini ya. Dan ini gedung ini 1930 nih. Dari tahun 1930. Pertama kali Manggarai berdiri dia bilang. Sebetulnya ini yang dia sempat bilang tadi pertama terbesar sebelum Jakarta Kota. Pertama aman terbesar ini? Iya, Manggarai ini. Persimpangan soalnya ya. Dan banyak banget. Gua nggak tahu kalau nanti ketangkap di recording ya. Dan itu banyak banget. Berarti mereka bisa dibilang sangat terganggu tadi dengan kita datang Wah, situ. sangat Ya? banget. Mereka nggak suka kita datang ya. Dan tadi yang setiap go center itu mereka semua di situ di balik pilar. Dan kebanyakan orang bule. Kebanyakan orang bule. Orang bule. Dan pakaian kayak model prajurit. Serdadu. Masih lengkap dengan senjatanya. Dan si Menir bilang kalau nggak cepat keluar, yang dari arah pintu tadi itu akan mengamuk dari situ. Dan gua nggak tahu itu apa. Tapi nggak kelihatan bentuknya, Pak. Belum kelihatan. Tapi aromanya udah makin kuat. Oke. Kita mungkin istirahat dulu ya sekitar 5 menit karena ini nguras energi, bro. Oke. Kita lanjut 5 menit lagi. Ayo, Om. Ada yang berbisik apa? Oh ya? Sorry, kantong ini coba selipin dikit aja. Oke. Itu di atas. Di atas tuh. Di atas ya? Boleh tahu Bapak siapa?
Anda siapa? Sudah berapa lama di sini? Slow. Gede banget. Jadi pohon dulu ini tepat di jantungnya Dede ini. Pribumi. Pribumi ya? Pribumi. Pas dia di batang ini. Dia di jantung. Itu orang itu tadi. Langsung. Oh iya, minum dulu. Wah, kuat. Oke, naik kalau gitu. Bro, betul didampingi oleh orang yang memang biar dulu selesai. Gue coba ngasih sebentar medium ya. Oke. Tapi kayak tadi kalau gue udah bilang itu tolong pegang. Oke. Karena yang di sini kuat banget mau narik gue. Gue yang mau ditarik. Assalamualaikum. Boleh tahu ini siapa? Anda keganggu kita di sini? Lu siapa ya? Jadi sini.
Nama Anda siapa? Ayo, kita bicara baik-baik. Kita bicara baik-baik. Nama Anda siapa? Tangan back, tangan. Semua datang berkunjung dan silaturahmi lagi. Mundur back. Terang dari kameranya dia. Dudukin dulu kali ya. Oke bro, barusan sempat ada interaksi ya. Memang Om Roland membiarkan dirinya untuk interaksi. Jadi memang Roland memperkirakan dirinya untuk memasuki, dan kita pengen tahu pesan apa yang ingin disampaikan oleh mereka. Ternyata mereka nggak suka kita kesini. Bahkan tadi dia sebut, gue udah 2 kali kesini, bener, betul gue udah 2 kali. Tapi kita niatnya memang nggak ganggu, tapi mereka itu ternyata sangat terganggu. Oke brother, kali ini gue dengan Bang Don pengen tahu sebenarnya apa sih yang sebenarnya pernah ada di sini dan cerita-cerita apa aja yang menyelimuti tentang pohon besar ini. Kita akan mengambil informasi dari orang yang memang sudah dibilang sudah lama sekali berada di sini dan tahu betul seluk-beluk tempat ini. Saya nggak perlu sebut namanya, tapi kita perlu kesaksiannya. Oke, Om. Siap. Di sini tuh dulunya gimana, Om, sebenarnya, Om? Dulu di sini memang tempat penyimpanan barang-barang seperti kereta-kereta ya, tempat langsiran lah bahasanya di sini kan, langsiran untuk traffic pergantian gerbong-gerbongnya di sini kan seperti itu. Ataupun kereta-kereta yang kecelakaan pun dibuang ke sini. Ya, oke. Nah kalau untuk di sini sebenarnya ya, kalau daerah bilang, katakan orang kampung bilang ini memang keramat. Daerah ini keramat. Ini keramat. Termasuk pohon ini. Memang pohon ini ya. Ini berarti pohon yang memang sudah ada sejak zaman Belanda. Ya? Sudah. Dan ini kalau mau dibilang, katakan ini istananya mereka. Istananya justru di sini. Iya, istananya mereka. Tadinya ada di sebelah sana, karena di sana sudah ditebang. Oh, yang di sana. Dan mereka di sana juga pun ditebang itu ya tumbal lah, ada tumbal. Maksudnya minta korban nyawa? Ya, korban. Korbannya itu siapa? Si penebang. Si penebang meninggal. Meninggal. Oke. Dan itu pohon-pohon kapuk di sana. Dan ya sempat dibikin ada sesajen-sajen lah, permintaan mereka seperti itu, akhirnya bisa tumbang seperti itu. Tapi itu sudah memakan korban dulu. Sudah. Ya. Dan ini mereka lari ke sini semua. Oke.
Jadi ngumpul semua di sini. Kumpul di sini. Dan tadi memang kebetulan saya perhatikan lah ya, Bang Roland tuh sebenarnya sih ini menirnya ada di sini juga, Noni Ada juga. Noni Belanda ada di sini, dan di sini tempat kuburannya juga. Kuburannya di sini juga. Kuburannya ada kuburan di sini, cuma memang sudah rata. Oke. Maaf, itu penyebab kematiannya apa ya kalau boleh tahu? Kalau untuk penyebab kematiannya kita masih Yang jelas dikuburnya di sini, gitu aja ya. ini Noni. Dan jujur ini saya lagi ngeliat ya. Ini Noni di sini ada lagi, dia pakai baju yang baju zaman Noni lah ya. Kayak broid lah. Iya. Broid gitu. Dipartner dengan aki-aki yang pakai undel-undel. Dia pakai tongkat di sini. Dan memang Iya. ya, dan memang sih sebenarnya Roland memang udah nggak boleh. Dari awal itu Dari udah awal. ultimatum sebenarnya ya. Ini udah nggak boleh. Dia mengganggu, bro. Ya karena Mas Roland punya kemampuan. Mereka nggak suka dilihat kali ya. sekali. Sebenarnya ya itu tadi yang tadi saya bilang kan, kita nggak perlu yang namanya untuk mau menguji dan menantang Ya, apa segala, akhirnya kan timbal baliknya seperti ini. Ya sebenarnya kalau kita kan mencari informasi. Ya, kita hanya mencoba untuk bicara sih sebenarnya, tapi mungkin mereka nggak suka. Ya. Jatuhnya begitu aja sih. Ya mau gimana ya. Ya nggak cuma manusia, begini juga ada salah paham. Betul. Ya, ya tapi sih sebenarnya saat itu saya juga ada kolonuan lah, bahasa Jawanya itu bilang kolonuan ya permisi. Iya. Setidaknya adalah sedikit untuk bisa Ada bahasanya lah mereka. untuk bisa mereka untuk ya ajak komunikasi yang enak dan seperti itu. Dan ini mereka masih mantau. Kita ini masih mantau. Tapi Dikasih. kalau yang di gedung ini ada perpindahan ke pohon ini. Iya. Oh, jadi memang dua tempat yang memang sering Mistisnya berhubungan. lebih keras di sini Justru sebenarnya. keras di sini. Iya. Padahal Mas Roland tadi kayak di dalam aja udah kayak diserang terus ya Mas ya. Mistisnya di sini lebih keras. Karena ya memang tadi saya bilang di sini istana. Istananya justru. Ya maaf kalau kita sebutkan ada silumannya. Oke. Ada silumannya, dan itu siluman ular berkepala mahkota. Oke, brother. Malam ini gue sama Om Don dan Om Roland sudah sampai di tempat gerbong mana kemarin kita sempat masukin. Tapi kemarin kita nggak sempat masuk semuanya. Tadi sempat di saat kita mau masuk ke gerbong yang sebelah oleh bapak anggota yang menjaga di sini, kita dilarang. Tapi akhirnya karena kita maksa, dia cuma bilang asal kuat. Artinya memang aura negatifnya itu sangat strong. Jadi mudah-mudahan kita bisa masuk dan keluar dalam keadaan yang masih sehat-sehat aja, Om Roland ya. Oke, di sini gimana Om Roland? Dari tadi beliau sudah coba ngerasain mulai keluar bau lagi. Anjir Kamis. Anjir Kamis. Lebih ke bau darah gitu. Biasanya pertama yang Om Roland, gue belakangan bisa gini karena gue mungkin nggak peka kali ya, belakangan gue. Oke Om Roland, kita coba dari gerbong yang kemarin dulu ya. Nih. Iya. Kita masuk ke sini nanti. Iya. Oke. Sekarang kita lu coba interaksi dengan yang kemarin belum selesai deh. Oh iya, boleh. Enggak, memang begini kondisi aslinya. Iya, ini kondisi aslinya. Kita bro, intip dulu sebentar. Intip sini dulu sebentar. Kemarin lagi kita masuk terakhir. Gue kan dilarang masuk sini. Oh iya. Kita nggak bisa masuk ke sini ya bro ya, karena memang Om Roland memang sudah nggak boleh lagi ke sini karena kita sudah
yang di dalam ini, yang perempuan kemarin tuh udah nggak Iya. suka ya. Udah benar-benar nggak suka, kita hindarin aja, kita hormatin karena mereka memang stay di sini. Oke kali. Enggak. Ya, udah. Bangke. Ini mulai yang datang bau bangkai. Bener kan gue bilang? Namanya bau amis, bau darah. Ini yang sudah datang sudah bau bangkai. Bau bangkai yang menyergap. Tuh. Oke, kita pelan-pelan. Sekarang itu maksudnya gue pengen tahu sih dari mana ya. Oh, dari sana. Ada yang dilihat lah. Banyak. Ini gerbong memang warnanya beda sendiri dari yang lain. Ini gerbong paling depan nih. Ini gerbong paling depan. Oh oke, sobat kumis. Jadi kemarin waktu pengusahaan kemarin, Mas Roland Paling depan ini. ada satu gerbong yang ditunjukkan oleh makhluk astral, dan ini seperti gerbong yang dimaksud. Warnanya kuning ya Mas ya? Iya. Dan ada putihnya, lihat nih. Ini putih ya. Oh iya. Ini saya udah blur catnya. Putih, kuning, hijau nih. Ini putih, ini kuning. Ini kalau masih ada sampingnya ini warna hijau putih harusnya. Kalau masih ada bodinya. Dan ini gerbong terdepan. Gerbong terdepan. Banyak nih. Ini banyak. Banyak. Banyak banget. Tuh. Gepar. Dan serpihan. Aman nggak ya gue naik? Aman. Gue jeblos lagi. Sorry, gue duluan. Angkat itu bro. Aman nggak? Aman. Oke. Oh iya, bener bro. Ini yang Sini bro. Bisa. aman nggak? Aman. Sini. Aman ya? Oke, sini. Sip, aman. Ini bro. Ini benar. Ini lokasinya. Aduh, dua orang. Tinggal serpihan. Ini gerbong paling depan. Dan gue mau flashback. Ini banyak banget yang minta di. Ini percaya nggak percaya, ini banyak yang ngomong ke gua. Tolong diceritakan Pak. Diceritakan sama kalian. Mereka minta. Oke. Ini orang semua nih yang gue senter. Ada yang kepala tinggal separuh. Awas, di bawah lu tanah kecil. Ini orang semua. Sampai depan gini orang semua. Tapi tinggal serpihan. Coba fokus ke salah satu apa yang mereka mau sampaikan ke kita. Agak susah tinggal serpihan. Tinggal serpihan. Serpihan, potongan-potongan. Gue coba ke. Ada yang masih setengah utuh nggak ya? Masih setengah utuh. Oh, gokil. Bahaya. Awas kepala bro. Dengar kan? Hah. Mereka minta interaksi. Ini badan tinggal separuh yang di sini nyangkut. Ini coba pegang ujung tangannya. Ini tangan. Ini tangan. Ini tangan. Ini ada kawan ini ketemu sama makhluk yang ini sedang coba diraih sama Mas Roland. Ini tangannya. Sedang mencoba meraih tangannya. Gue coba. Dia mau masuk tapi gue nggak kasih. Jadi salah satu medianya suara gue dipakai. Oke.
Oke, bisa. Suara gue yang dipakai. Tolong ada satu yang belakang gue jagain. Ini gue pegang tangan. Dan ini tangan laki-laki muda. Pak, tolong Pak. Nama kamu siapa? Pak, tolong. Sakit Pak. 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 Tolong. Nama kamu siapa? Bentar. Iya, saya ngomong aja, nggak apa-apa, ngomong aja. Pak, ditabrak dari depan Pak, dan ini gerbong terguling dan ditimpa ke lokomotif Pak. Berapa banyak korbannya di sini? Yang di gerbong banyak Pak. Apa yang mau disampaikan ke kita? Ada yang mau disampaikan ke kita nggak? Keluar. Ini ada beda nih. Oke. Nyawa di sini. Tidak ada yang peduli. Siapapun tidak peduli. Insya Allah kita doain. Insya Allah kita doain. Insya Allah kita doain. Insya Allah kita doain. Itu orang yang tadi mau masuk. Itu yang di sebelah sana. Bukan sosok yang ada di tangan tadi ya, beda lagi ya? Ini udah beda lagi. Yang sini dia naik ke atas. Dan yang tadi berbunyi itu dia yang dari sana. Gue mau coba flashback ya. Iya, Mas. Yang terjadi. Maaf, saya cuma mau flashback. Saya nggak mau interaksi lagi, cukup. Saya cuma mau flashback. Izinkan saya sudah pergi. Kereta ini dari tujuan Sudimara. Gerbong terdepan sudah lokomotif. Penumpangnya di atas 100 orang, bahkan sampai di atap. Kejadian jam 7:25 pagi, 200 meter sebelum perlintasan Pondok Betung. Dan sini gue lihat gue di dalam gerbong yang sebelum terguling. Di sini banyak anak kecil. Ada yang sedang digendong ibunya. Bahkan ada bayi yang sedang menyusu. Dan mereka semua di sini banyak juga pedagang asongan. Dan gue lihat di sini paling banyak penuh sesak orang. Ditabrak dari sebelah sini.
Ini tabrak dari sebelah sini. Gerbong ini terlepas, terguling sebelah kanan dan dilindes oleh lokomotif yang lawan arah. Dan ini gerbong Sudimara. Mereka cuma minta didoakan dan mereka minta disatukan karena mereka sampai saat ini tidak terima mereka dijadikan satu dalam satu lubang untuk penguburannya. Dan di saat diletakkan di sini, mereka dibiarkan teronggok begitu saja di sini. Dan gue masih di dalam gerbong dulu. Dan gerbong ini sekarang mereka menghadap ke gue semua. Mereka minta tolong untuk dikenang. Apa lagi mereka mau? Mereka nutup ke gua, minta tolong. Mereka nggak terima. Bahkan sampai sekarang tidak ada lagi yang menjenguk mereka semua. Oke. Ada yang megang tangan gua. Ibu-ibu. Iya bu, pas terus. Oh ya bu. Iya bu. Iya bu. Oke. Yang pegang gue ini seorang ibu-ibu. Dan dia terpental keluar dari gerbong dengan kondisi tubuh terbelah dua. Iya bu, maaf bu ya. Kami di sini hanya ingin mencari informasi, dan kami berziarah. Nanti kami akan, kalau ada sempat, untuk tabur bunga. Ya. Aduh, kram tangan gua. Mereka minta di kereta, setiap kereta sini dibikin tabur bunga. Mereka minta. Oke. Masih ke sana. Pada di sini dulu. Iya mas. Dari situ dulu. Oke, sorry. Hati-hati, di depan ada besi, lewat sini aja. Ada dikit ini. Maaf, saya nggak bisa bantu. Iya. Nggak bisa bantu ya. Cari mas, ada besi. Tutup ke sini dia. Nah, sobat kumis, tragis sekali ya. Korban-korban yang harus meregang nyawa karena kecelakaan Bintaro, dan banyak yang tadi di penglihatan personal sampai. Sorry. Pegang. Pegang. Masyarakat ini bukan. Ini ada seekor ular piton, bro. Iya. Ini ular piton. Oke. Ini oke, nggak, gua handle dulu.
Ini salah satu penghuni di tempat ini ya, karena sudah nggak ada lagi orang yang datang, udah nggak ada lagi orang yang berkunjung ke sini. Jadi satwa-satwa liar seperti ini nih menjadikan ini sebagai rumahnya. Bahkan menurut keterangan bapak yang tadi cabut awas. Ini kita amanin ya, kali bahaya nih ya. Oke. Sebentar. Bro, tolong cariin karung dong, Bro. Buat ini nih. Tolong cariin karung. Cari karung kosong aja apa aja. Oke. Ini soalnya bahaya, Bro, kalau kita biarin di sini. Dia akan tumbuh besar. Digigit sama dia. Oke. Ini, Bro, ya. Ini ular-ular seperti ini di area ini masih banyak banget ya. Jadi bukan hanya makhluk-makhluk yang seperti itu yang masih ada di sini, tapi binatang-binatang buas seperti ular-ular besar ini gue rasa cuma anak ya. Pasti masih ada yang induk-induknya di sini. Oke, bantu gue satu orang untuk buka karungnya. Bolong nggak, Bro? Cek dulu karungnya. Oke, masih bagus. Aman ya. Oke. Buka selebar-lebarnya. Oke. Sip. Ntar dulu. Ntar dulu posisinya. Iya. Oke. Satu. Ntar dulu. Dua. Buka yang lebar. Oke. Ini keluar yang bawah deh, nih bahaya nih. Amanin. Ini ada yang bawa ular, ada yang ambil ular. Nih. Lanjut nggak apa-apa. Injak. Oke, lanjut tadi gimana, Bang? Ini rangkaiannya. Sorry. Paledang. Ini kereta Paledang. Oh iya, Paledang bener. Lihat tahunnya. Iya, kereta Paledang. Kita malah menemukan Bro, kereta yang jadi ini rangkaian cerita dan kereta yang berbeda ya. Ini adalah rangkaian gerbong kereta api Paledang. Ini dulu yang memakan korban, yang sampai ada legenda terowongan Paledang itu, yang para penumpang di atap dia menghajar jembatan dan itu sampai berkeping-keping serpihannya. Ini keretanya. Makanya tadi pas gue liatin di sini ada tertulisnya. Ini itu terakhir 2019 tuh. Oh, ini sudah beda cerita ya. ini pada di atas ini, Mas ya. Ini menghantam jembatan ini berarti, Mas ini. Iya. Di atas ini. Tewas berkeping-keping. Lagi ngeliatin kita. Nih. Di atas ini semuanya. Ja. Ambil dari belakang sini, Ja. Ini Paledang nih. Di sini. Jadi ini Bintaro. Ini Bintaro, ini Paledang. Ini Paledang. Oke. Iya benar. Paledang. Iya. Itu banyak banget. Rata-rata di atap ya. Ini naik semua nih.
Kan yang gue sorot sana pakai belangkon. Orang pakai belangkon. Dia bilang jangan mendekat. Ini pakai belangkon. Dan ini di atas atap semua ini. Ini orang semua. Dan ini Paledang. Iya Paledang. Paledang, Bogor. Paledang. Jadi sekedar informasi ya, ini Paledang ini kereta yang makan korban kalau nggak salah sampai nggak nyampe ratusan sih, hanya sekitar puluhan, tapi itu sangat tragis ya. Kalau nggak salah itu rata-rata anak pelajar dari Jakarta yang mau ke arah Sukabumi, dan mereka di atas, mereka nggak tahu medan, ada terowongan Paledang yang memang agak sempit. Biasanya untuk warga Bogor yang biasa itu bang, mereka pada tiarap. Ini anak-anak ini nggak tahu, Karena belum pernah naik nggak sebelumnya, pernah ya. dihajar lah, itu pecah bang, kepalanya hilang, tangannya berantakan itu. Ibaratnya segini, mereka jadi kegiles, Giles, ya. berantakan. Ada yang turun? Ada yang turun. Oke. Ini di sini turun satu. Masih muda banget nih orang ini. Iya karena korbannya memang pelajar semua. Pakai ransel. Dan Jadi masih pakai baju seragam sekolah rata-rata ini. Rata-rata itu ya, iya. Dan ini lumayan menjadi terowongan yang teror di sana. Setelah kejadian itu menjadi benar-benar tempat yang dihindarin oleh masyarakat. Karena tangisan dan teriakan itu masih tetap ada. cuma yang belangkon nahan, cuma satu yang turun. Oke. Dia mendekat ke gua. Bawa kopi. Bawa kopi. Aduh, gue lemes banget, dia mau interaksi lagi. Cuma kali ini dia minta gue balik belakang, balik punggung. Dia Dia mau pegang dilihat. dari belakang gue. Oke. Lu masih kuat nggak? Kalau nggak kuat jangan dipaksain. Dia mau banget nih. Anak muda nih. Masih belasan. Teh gue mantep teh. Teh. Ini dia mau banget. Udah di depan gue nih. Iya. Suruh sabar sebentar, biar lu isi energi juga. Banyak banget gue di atas. Banyak ya? Minum dulu, minum. Muncul yang dari sini semua. Korban semua nih. Gue nggak tahu ini korban dari mana semua. Ini muncul semua nih. Ini nggak cuma dari Paledang aja nih. Campur kayaknya sih. Campur nih. Campur. Ini yang depan gue Paledang nih. Moga-moga gue kuat. Moga-moga gue kuat. Moga-moga gue kuat. Masih coba masukin. Coba pegang. Oke. Kuat nih. Kuat. Oke. Ada yang coba ngajak Mas Olan komunikasi, tapi dia hanya mau lewat belakang punggung Mas Olan. Jadi nggak mau berhadapan-hadapan. Boleh tahu siapa namanya? Boleh tahu siapa namanya? Mau bicara? Ada yang mau disampaikan? Ada pesan? Kami mati di sini.
Kalian mau apa? Kami nggak pengen ganggu. Kalian mau menertawai kami di sini? Nggak sama sekali. Nggak sama sekali. Kita nggak pengen ganggu. Kami di sini. Kami adanya di sini. Iya, iya. Kita tahu. Kawan kami di atas semua. Kami mati. Dan banyak kami yang tidak ditemukan. Oke. Enggak. Mau apa di sini? Kita nggak niat ngetawain atau apapun itu. Kita cuma pengen tahu, pengen lihat. Nggak ada niat lain apapun. Oke? Kalau udah cukup tinggalin teman. Kalau udah cukup ya. Tidak pernah cukup. Saya orang Jakarta juga. Saya mau camping. Oke. Tapi kenapa saya mati? Oke. Saya mau camp. Duduk. Bro, pegang, bro. Kayaknya kita sudahin dulu sebentar ya, biar dia istirahat dulu nih. Udah nggak kuat nih obrolan, udah nggak kuat dia. Sudah terlalu banyak dari tadi. Kita dudukin dulu aja sebentar ya. Nggak bisa kita bawa nih. Nah ini bisa duduk sini, bro. Obrolan duduk sini. Sorry, mundur dikit. Di sini aja. Ini. Oke. Ini ada pohon. Duduk. Masih dengar itu. Tadi terpaksa penelusuran kita hentikan karena keadaan yang sudah tidak memungkinkan. Dari Mas Roland juga sudah terkuras banyak energinya, dan makhluk-makhluk yang banyak sekali muncul tadi ini merasa terganggu dan meminta kita untuk berhenti. Gimana Mas? Kalau menurut gue sih memang hari ini agak beda ya, bro. Iya. Jadi gangguannya itu dari kemarin kita di hari pertama itu masih berupa bau, terus hawa dan apa yang dilihat masalahnya. Mereka nggak sampai untuk seperti tadi. Kalau yang kedua mereka sudah mulai suara tangisan, banting barang, dan mulai ada mulai ngewujud ya mereka ya. Dan hari ini mereka mulai ngerasuk. Artinya makin hari apa yang mereka tunjukkan ketidaksukaannya makin meningkat. Dan menurut Mas Roland hari ini kayaknya sudah cukup untuk kita bikin jejak penelusuran di sini ya. Karena memang kita sudah tidak diterima, bro. Sudah tidak diizinkan. Sudah tidak diizinkan. Dan tadi menariknya kita satu gerbong baru lagi. Dan gerbong itu merupakan gerbong Paledang ya, bro ya. Dan itu gila. Itu kalau lu mau coba cari source-nya itu nggak kalah menakutkan, walaupun jumlah korbannya nggak sebanyak Bintaro ya, tapi itu juga korbannya berkeping-keping, bro. Berkeping-keping. Kalau lo coba googling terowongan Paledang itu seperti apa? Karena itu kalau diilustrasikan ini korbannya sampai ke Giling ya Mas. Iya, jadi kan Sela-sela terowongan di atas kereta ininya begini, dan itu rata-rata banyak anak Jakarta. Mereka nggak tahu selak. Biasanya kalau orang Bogor yang ngerti, mereka pada tiarap. Mereka nggak tahu, dan mereka masuk posisi berdiri begini, jelas kegiling, bro, pecah itu badannya semuanya, berantakan. Semenjak itulah terowongan Paledang menjadi tempat yang konon angker, dan kita menemukan gerbongnya di sini, dan kita bisa interaksi ya. Mungkin Pak Roland bisa cerita itu dari tadi awalnya gimana sih kita tuh, dari kita jalan dan segala macam, dan pesan apa yang mereka sampaikan ke ente, bro? Iya, jadi yang pertama yang di gedung tua ya, yang udah 2 kali kita masuk kan, gua mulai ngeliat di situ. Dan waktu pertama kan dia ngilang-ngilang ya, menir yang gue lihat.
Dan kali ini dia berusaha untuk interaksi menir itu. Dan dia bilang bahwa ini stasiun Manggarai itu stasiun tertua Manggarai Di Jakarta. untuk dia bukan bilang Jakarta tapi Batavia. Batavia bahasanya, oke. Batavia. Sesuai zamannya. Dan dia sedikit berbahasa Belanda, gue nggak ngerti maksudnya. Dia sebutin tadi 1930. Berdirinya stasiun Manggarai. Oke. Dan gue lihat di situ di sekitaran dia itu ada sosok yang seperti prajurit zaman dulu ya, jadi prajurit Belanda pakai seragam biru gitu, lengkap dengan senjata yang saya lihat banget itu dari kayu panjang, ada pisaunya atas. Itu berdiri di tiap tiang dan dia tunjuk ada istrinya dia di situ juga. Dan sebetulnya dia sebut nama dia. Bisa disebut namanya? Peter Van Bos. Peter Van Bos. Peter Van Bos. Oke. Dia Peter Van Bos dan istrinya bernama Sarah Margaret Van Bos. Sarah Margaret kali ya. Margaret. Oke. Dan setelah itu gue lihat di belakang dia itu yang nempel ke arah tembok itu orang kita pribumi dengan tubuh udah kurus kering, cuma pakai kayak kalau kita bilang cawat mungkin ya, tapi kayak kain gitu. Posisi diikat dan berjongkok banyak di pinggir-pinggir situ. Selayaknya tawanan ya. Iya. Dan si Peternya ini dibilang bahwa di situ dulunya memang tempat pembantaian juga, dan banyak pekerja situ yang dibenam di situ. Jadi di saat mereka udah nggak mau kerja atau udah mau sakit, dibenam di situ sekalian. Selain disiksa ya? Disiksa. Dan dia suruh keluar karena dia bilang kalau nggak keluar ada yang mau mengamuk dari belakang. Dan gua senter ke arah pintu, gua ngeliat aroma, gua nyium aromanya kuat kopi di situ. Dari situ ada yang seperti datang. Nah, gua bilang kepada kawan-kawan kru segera kita pergi keluar karena terus terang gue nggak mau ada yang terjadi di situ. Akhirnya kita keluar dan selama kita keluar feeling gue mereka ngikutin juga sampai di tangga. Jadi kayak mereka memastikan bahwa kita benar-benar keluar nggak sampai di tangga turun tadi. Nah pas di tangga turun sebelum keluar gue ngeliat anak kecil pas di bawah tangga, 2 orang perempuan kurus kering. Tangannya diikat. Ini pribumi ya? Pribumi diikat dan dia nggak bisa ngomong, cuma diikat dan dia ngintip di bawah tangga. Jadi mungkin nanti bisa dibuletin tuh di bawah tangganya ya, tapi gue udah nggak mau lagi karena prinsip gue yang penting gue udah tahu. Gue keluar dengan tim, kita sempat istirahat sebentar ya karena gue juga dijanjikan sama si menir ini tidak boleh gue kembali lagi ke situ. Kalau gue kembali lagi akan ada terjadi sesuatu terhadap diri gue. Akhirnya kita keluar, kita istirahat, kita nyelusurin yang jalan kemarin kita datang. Akhirnya sampailah di seperti aula gede ya yang pernah kita datengin. Dan di situ dulu yang menurut petugas sini bahwa itu dulu kan ada makam tua ya, dan gue pernah ketarik juga di situ. Awalnya gue cuma nyium bau kopi tetap sama, dan seperti ada berbisik di telinga. Gue coba mendekat. Akhirnya bisikan itu kayak jalan dan menujunya memang ke arah pohon. Ada pohon beringin. Pertama gue mau pegang, pohonnya seperti nolak. Tapi gue berusaha untuk terus megang. Dan akhirnya gue kepegang pohonnya itu. Dan gue ngelihat dari atas ada yang turun langsung depan gue dan masuk. Dia minta medium, gue kasih. Karena gue pengen tahu ini orang siapa.
Dan yang gue tahu dia pribumi. Pribumi. Di saat itu mata gue gelap. Gue nggak tahu apa yang terjadi. Gue percayakan di saat itu diri gue kepada kru, karena gue nggak tahu apa yang terjadi saat itu. Setelah gue tersadar, gue ngeliat itu orang keluar. Gue ngeliat dia keluar dari gue sendiri. Dia naik ke atas pohon dan dia tunjukin, dan gue ngeliat ternyata dia dulu tergantung di situ, digantung di dahan pohon itu. Mungkin kalau gue rasa dari pakaian itu pakaian zaman dulu banget ya, nggak pakai sendal orangnya, soalnya pakai celana segini kayak model jawara. Dia tergantung di situ dengan seluruh bajunya robek seperti pecutan. Mungkin dia dipecut dulu sebelum digantung. Akhirnya gue keluar dari situ karena gue udah gak kuat. Aromanya tuh nyengat banget situ. Gue keluar, belum lama gue keluar, itu kayak ada yang manggil sebelah kanan, tapi mata gue ditutup, kayak ditarik tapi ditutup, mata itu ditutup. Dan gue ngerasa gue megang besi, kalau nggak salah gue pegang besi. Dan yang di situ dia minta untuk interaksi. Gue izinin, tapi gue nggak mau sampai lama. Dan setelah itu gue nggak tahu tuh apa yang terjadi. Itu langsung tadi dia pakai bahasa Belanda. Intinya dia nanya kita mau, dan dia nggak suka. Itu karena tadi dia komunikasi sama gue melalui mulut tuh. Seperti itu. Oke, lanjut terus. Nah, gue tersadar gue lagi duduk. Gue duduk dikasih air sama kru. Dan itu badan lemes banget. Lemes kayak lu dikerja dari pagi sampai tengah malam nggak istirahat. Lemes banget. Lemes banget. Dan gue nggak mau sampai di situ aja. Tapi dalam kepala gue itu terus terngiang bahwa pergi, keluar. Akhirnya gue dengan tim gue putuskan, ayo lanjut, karena itu kita masih panjang ke arah gerbong. Karena kan yang lalu gue bilang masih ada yang gue pengen lihat, karena gue ditunjukin ada gerbong yang tersembunyi. Akhirnya kita lanjut. Nah, semenjak jalan dari situ itu hening memang sampai ke gerbong ya. Pas sampai di gerbong gue nyium bau bau anjir campur bau amis, bau bangke tadi. Dan akhirnya jadi bau bangke nih. Lu nyium kan? Nyium. Dan semua kru rata-rata nyium semua. Dan ini bukan settingan. Ini baunya bukan main nyengat. Dan itu cuma daerah situ. Nah, di saat bau nyengat itu, gue denger banyak orang daerah situ. Dan gue yakin itu udah banyak mereka ngumpul. Mereka ngeliat kita datang. Seperti mereka penyambutan. Dan gue sempat bilang ke lu ya, kita mau disambut nih. Dan itu banyak banget. Tadi hampir mau masuk gerbong yang waktu itu. Cuma gue langsung tahan ke Arfi. Gue bilang jangan Vi, karena gue udah dijanjiin gak boleh masuk sini lagi. Akhirnya kita menghindari gerbong itu. Sampai di tengah-tengah situ, gue seperti kayak dialihin perhatiannya. Lu kan masuk ke gerbong yang satu tuh, yang dulu gue lihat banyak banget. Iya. Nah, yang tadi gue lihat itu cuma kayak ada orang ngobrol-ngobrol di dalam. Pas lu masuk, lu mau arah ke sana, gue bilang jangan. Itu mereka semua di situ. Dengan kondisi berjongkok semua begini, kayak nungguin lu. Kayak nungguin, dan tatapannya marah. Berjongkok semua, penuh di ujung. Itu tumpuk-tumpukan. Makanya gue bilang jangan Pi, jangan, mereka ada di situ. Pas lu turun, itu gue denger ada jeritan. Dan pas gue senter, itu tadi gue nggak tahu itu gerbong apaan. Pas gue senter, gue lihat orang geletak semua di situ dengan posisi kondisi badan yang terpotong-potong. Dan gue coba deketin. Salah satu dari potongan badan itu mereka ngomong, "Om, ini gerbong pertama Bintaro." Dan pas gue ngeliat, itu banyak serpihan manusia di atas semua. Kita coba masuk ya. Tadi kita coba masuk, dan bener ada interaksi. Dan itu kondisi mereka semua nggak genap semua di situ. Satu yang sebelah kiri gue itu
Nyata gue lihat tinggal separuh. Dan dia coba mau masuk. Gue coba pegang tangannya. Dan itu memang gue pegang tangannya. Yang gue rasa itu dingin. Tangan dia itu dingin. Dan di saat itu gue sempet gelap. Gue gak tahu tuh apa yang gue ngomong, gue gak tahu. Sempet gelap. Gelap di situ. Dan gak lama gue tersadar lagi. Itu dia narik tangannya. Dan semua yang ada di atas serpian itu seperti turun semua. Itu pada ngerayap mendekati kita. Dan di situ gue coba flashback. Dan bener, itu ternyata gerbong pertama Bintaro. Dan gue lihat gue di dalam gerbong, di situ ada 100 orang lebih. Dan cara kecelakaannya gerbong itu adalah dia dihajar lokomotif dari samping. Jadi mungkin dia putus, terus dihajar lokomotif dari samping, dia terbalik, dilindes. Makanya patah, gerbong itu patah, dilindes lokomotif. Jadi penumpang di situ mati terpotong-potong, dilindes roda lokomotif. Terlindes semua, mereka semua. Dan itu gue lihat itu pancaran darahnya itu tinggi, keras gitu. Dan itu memang dilindes. Bahkan ada gue lihat satu orang laki-laki itu terbelah dua, dilindes. Jadi dia ketumpuk-tumpuk sama korban, dia udah ngapain dan dia dilindes dan terbelah dua. Dan itu mereka penuh, ada 100 orang lebih mereka di situ. Nah setelah dari situ kita berjalan keluar, mereka masih ada di situ. Dan mereka seperti mau ngikutin. Dan guanya sendiri udah nolak. Gue udah gak kuat. Kenapa? Prinsip gue cukup, udah sampai di sini. Yang penting gue udah tahu. Tapi ada pesan yang mereka sampaikan sebelum kita pergi tadi. Mereka ingin dikenang. Mereka marah karena di saat kejadian mereka dikubur secara gak wajar. Dan gue dikasih tahu kuburan mereka. Dan mereka dibenam satu lubang, ternyata ada 50 orang dibenam di satu lubang. Kuburan mereka tadi gue digambarin sama salah satu dari mereka. Itu cuma sepetak, cuma ada 16 lubang. Setiap lubang itu ada 50 orang. Itu di situ semua mereka. Dan mereka ingin ditabur bunga. Karena di saat kejadian tidak ada yang menghargai mereka. Jadi gue gak kuat di situ. Dan baru kali gue lihat serpihan badan itu ngomong. Bahkan yang udah gak ada kepala pun seakan badan itu bicara. Dan yang masih ada kepala tergantung ataupun yang di bawah. Di situ gue lihat kepala itu keluar air mata. Dia seperti ingin dikenang. Jangan lupain mereka, maksudnya gitu. Jangan lupain mereka. Karena ini tragedi kemanusiaan. Setelah itu kita keluar, masih banyak mereka di situ. Kita keluar dan gue bilang ke Harvey dengan Om Don bahwa gue perasaan masih ada gerbong lagi nih. Dan kita center itu ada gerbong panjang ya. Berdampingan. Awalnya kita nggak tahu itu gerbong apaan. Dan ada di tengah-tengah sambungannya ya. Sambungannya entah udah copot apa gue nggak tahu. Pas gue makin deket, gue sempat sentuh sedikit, ternyata gerbong Paledang. Dan itu panjang sekali. Kita sempat ngikutin sampai ujung. Dan pas sampai ujung, itu di atas semua gerbong, itu korban semua. Dan itu kebanyakan anak muda, masih pakai ransel, warna-warni ranselnya. Dan itu kondisi kepalanya hancur semua. Dan itu darah mengalir semua di situ. Dan paling ujung gue lihat ada orang pakai belangkon, laki-laki. Dan itu maaf kata cuma separuh, pakai belangkon. Dan gak lama dari itu salah satu korban yang dari atas itu seperti loncat ke bawah. Dia langsung mendekat ke gue. Dia minta untuk interaksi. Tapi kali ini agak unik interaksinya yang dia minta. Dia minta gue balik belakang. Dia pegang. Dia mau pegang. Jadi gue tuh dibikin jadi lidahnya dia gitu. Tadi gue terus gak kuat. Tapi oke lah. Gue seperti bikin perjanjian dengan dia. Gue gak mau lu masuk ya. Gue mau lu ngomong-ngomong tapi jangan masuk.
Dan gue masih inget, dia bilang, iya kak, saya nggak mau masuk, saya cuma mau ngomong. Jadi pinjem ya? Pinjem mulutnya kak. Nah setelah itu gelap, gue udah gak tahu lagi. Dan gue ngerasa emang dia pegang, tapi pegangnya bukan marah ya, pegang biasa gitu. Dan gelap banget. Dan gue nggak tahu tuh, saat itu gue nggak tahu. Gue tersadar, gue udah mau rubuh, dan itu masuk kunang-kunang. Mata gue masuk kunang-kunang. Dan yang gue ingat, gue minta air minum. Dan gue nggak tahu siapa yang dudukin gue di bambu. Sementara gue duduk dikasih air minum, itu badan gue udah lemes banget. Dan di belakang gue banyak sekali mereka semua turun semua dari atas gerbong. Mau masuk ya? Pada mau masuk semua, dan banyak sekali nih bisikan di telinga ini banyak sekali nih. Sebelah sini gue, di samping Arfi, itu namanya Fahru Roji, orang Cempaka Putih. Dia bilang, om, saya Cempaka Putih om, nama saya Fahru Roji. Dan yang di belakang ini rame nih, di telinga gue rame. Mereka kayak mau masuk, antara mau masuk dan ngebisikin. Dan salah satu yang jelas di telinga gue, di telinga banget, itu dia bilang 24 Oktober 2000, tahun 2000 kejadiannya itu. mungkin kejadiannya. Dan jamnya 17 lewat 10 menit. Dan itu dia masih mau coba masuk, karena gue rasa punggung gue udah mulai berat lagi, mulai dingin. Dan situ gue udah agak kesel ya, gue bilang jangan, tolong, gue udah nggak mau, tolong. Dan akhirnya mereka semua seperti ngomong, ya udah kalau nggak mau keluar dari sini, keluar. Dan akhirnya gue nggak ajak kru keluar. Sepanjang kita keluar itu mereka semua kiri kanan, tapi yang paling banyak itu sebelah kiri. Itu kayak berbaris, dan maaf kata, separuh. Ada yang tinggal separuh, ada yang kepala yang nggak ada yang ini putus. Itu udah nggak komplit semua kondisinya. Dan ranselnya warna-warni. Kalau yang si Fahru Roji itu warna hijau. Dengan kondisi kepalanya nggak ada. Dan bahkan ada bisikan yang gue sempat dengar bahwa serpian tubuh mereka masih ada di sana. Jadi kalau gue ngeliat yang gini, kesian memang. Dan mereka kebaikan karena masih anak-anak bocil ya. ABG. Bahkan beberapa yang ngebisik itu menangis sampai bilang gini, om, kenapa saya jadi korban ya om? Kak, tahu orang tua saya nggak? Kayak mereka tuh minta dibawa pulang. Mereka ingin pulang. Bahkan ada satu yang bilang, saya lagi camping. Saya mau camping, lagi mau camping. Kok begini ya kak? Dan itu bener-bener suara anak-anak bocil ya. Polos gitu. Polos banget. Beda sama gerbong sebelah. Kalau gerbong sebelah orang-orang dewasa. Ini bener-bener anak muda semua. Jadi akhirnya setelah kita lewatin itu, mereka banyak di pinggir-pinggir. Dan itu gue ngelihat dari setiap gerbong kita keluar, itu pada keluar semua. Gue udah nggak tahu kejadian apa semua yang ada di situ. Itu pada keluar semua. Itu campur baur ya. Udah banyak sekali. Ada yang dari pohon, ada udah banyak banget. Bahkan waktu yang itu orang loncat tuh dari atas itu mau interaksi sama gue, dari arah semak itu keluar semua. Kondisinya udah gak karuan. Dan gue yakin itu korban. Gue nggak tahu korban kejadian apa. Gue udah nggak mau berani nanya lagi. Sampai kita keluar, mereka masih manggil gue. Ada yang manggil mas, pak, kak, bang. Itu udah macam-macam. Dan pas kita udah di arah kemari, gue sempat lihat ada salah satu kru, ada perempuan turun dari atas gerbong yang pas belakang itu sosok perempuan turun, lumayan tinggi, dengan muka yang hancur banget, hidungnya udah nggak, pokoknya hancur. Dan kalau yang di gerbong kuning tadi itu kebanyakan terkelupas. Kalau yang ini hanya hancur. Dan bahkan yang cari itu gue sempat lihat nih giginya nih sebelah sini nih kayak patah ya, rahangnya itu patah. Jadi kayak gini, bengkok gitu. Dan itu ada di salah satu belakang daripada kru. Dan tangannya itu melingkar di lehernya si kru ini.
Dan dia sempat bilang, saya bawa yang satu ini. Makanya saya bilang minggir. Dan saya coba interaksi, tapi saya nggak mau dia masuk. Saya cuma bilang, tolong jangan ganggu teman-teman saya, mereka nggak ada salah. Saya coba interaksi situ, dan akhirnya dia mau lepas, tapi mukanya marah. Dan dia naik ke atas. Pas dia naik, itu semua yang di situ nongolin mukanya semua. Dan itu, maaf kata, ada yang matanya tinggal tergantung di sini. Itu semua ada di situ. Dan itu kebanyakan perempuan, rambut panjang. Dan mereka semua langsung bilang, pergi, ngusir kita. Dan di saat itu gue lihat dari arah semak-semak semua itu keluar mereka semua. Ada yang rayap, ada yang udah kayak ada, terus ada yang kayak lompat-lompat kayak kuda gitu, blek. Dan semua bilang pergi. Nah, gue bilang ke kru, gue bilang satu pergi. Karena gini, kalau kita feeling gue, kalau kita langsung kabur ngibrit begitu, itu bakal ada yang ditemplokin, ngejar. Jadi kita pergi santai, tapi satu-satu santai gitu, pergi. Nah, itu yang gue lihat. Dan sepanjang jalan dari sini ke sini, dari sana ke sini, itu mereka semua ada di sebelah kanan. Dan terakhir ada yang bilang, teriak ke telinga gue, kami nggak mau di center, kami bukan orang aneh. Makanya gue bilang ke kru, jangan center sebelah kanan. Mereka marah di center, seperti nggak sopan ke mereka. Dan udah sampai penghujung sini, udah mau deket, hampir di timbunan sampah, gue ngeliat pria itu pakai baju Jawa, berdiri tegak, lengkap dengan kayak orang pengantin Jawa ya, kayak beskap gitu. Cuma maaf kata nih, atasnya ini, kepalanya ini nggak ada. Ini yang nggak ada. Jadi rata ke bawah. Dan gue lihat masih pakai kain lurik. Dan itu berdiri tegap. Berapa jarak dari antara timbunan sampah tadi. Setelah itu baru gue rasa lega pas udah kesini. Jadi gue bilang sama kru juga, mungkin ini kali terakhir gue nginjekin kaki di sini. Karena gue pribadi udah banyak dari mereka yang ngejanjin bahwa kalau saya balik, saya dibawa. Gitu. Oke, jadi itu bro ya, kurang lebih apa yang dilihat oleh Om Roland ini bisa dibilang sebuah penampakan yang kalau gue sih nggak mau menyimpulkan itu roh atau apa ya. Iya. Anggaplah itu ada sesuatu yang pengen coba untuk menampilkan apa yang dulu pernah terjadi. Nah itu, gue lebih tepatnya ke arah situ ya. Kita nggak mau menyimpulkan itu apa ya, tapi yang jelas itu yang dulu pernah ada dan pernah terjadi, dan mereka ingin menyampaikan sesuatu melalui ente, gitu bro ya. Dan lu gimana lu bro? Kalau menurut lu tadi apa yang kita alamin tadi gimana sih? Lu sempat nyium kan yang itu bau bangke? Kita semua nyium bro, bener-bener bau bangke itu. Baunya tuh sampai nempel di saya. Sampai kita keluar pun masih berasa nempel. Dan kalau tadi dari interaksi yang dialami oleh Roland, saya bisa simpulkan sebenarnya mereka kebanyakan banyak yang nggak tahu kenapa mereka ada di situ, ya kan? Kayak mati sudden death gitu ya, kaget ya. Dan setelah menyadari itu, mereka karena mungkin banyak anggota tubuhnya yang hilang juga, yang ketemu, dan mereka cuma intinya sebenarnya minta didoakan sih. Dan kalau mungkin mereka ada penolakan, ya wajar karena mereka merasa hidup mereka udah selama di dunia udah tersiksa, ya kan? Sebenarnya kita datang sini buat untuk menonton, untuk menertawakan. Nggak sama sekali. Apalah ya. Tapi kita benar-benar cari informasi dan mencari tahu kebenaran dari cerita tersebut. Betul. Jadi buat kalian yang semua ini mohon mengambil sikap dengan bijak ya. Kita nggak mengasumsikan ini sebagai arwah atau apapun itu, tidak. Tapi kita mencoba menceritakan apa yang pernah terjadi. Itu aja ya. Dan ini dari sudut mata kacamata kita yang di sini. Oke? Gitu aja kali. Mungkin penelusuran hari ini kita tutup karena sore ini udah azan ya, bisa dibilang. Kita sudah kita juga menghormati azan, kita harus berhenti. Dan buat kalian yang suka penelusuran ini, mungkin nanti kita akan ada lanjutannya lagi, tapi di tempat yang berbeda ya bro ya. Dan buat yang masih suka, bisa sekalian promosi gue nggak apa-apa ya.
channel subscribe gue, subscribe channel gue baru ada berapa video sih, tapi kita rata-rata penelusuran. Nama channelnya Jelajah Bro. Dan alhamdulillah malam ini kita diajak kalau Om Don bisa collab bareng, bisa jalan-jalan bareng. Oke Om Don. Siap. Ada yang mau sampein Om Don? Pokoknya terus saksikan di channel Jelajah Malam juga dan di channel Trans Vision Official. Nanti pasti banyak penelusuran-penelusuran yang lain. Gimana Mas? Oke. Udah gitu. Tutup aja kan. Tutup aja deh. Oke, kalau gitu kita semua undur diri. Kita mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di acara kita selanjutnya.